Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Islam di Indonesia yang akan saya bahas. Pertama, Kesultanan Samudra Pasai, dan yang kedua Kesultanan Aceh Darussalam, dan yang terakhir saya akan membahas tentang Kesultanan Demak. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan ini berada di lokasi Pulau Sumatera yang berada tepatnya di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe atau di pantai timur Aceh dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kesultanan ini berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh sebagai pendirinya atau dikenal dengan Merah Silo. Lalu yang kedua Sultan Malik At-Tahir dan langsung diturunkan ke Sultan Malik Az-Zohir. Untuk bukti sejarah atau sumber sejarahnya sendiri, Kesultanan Samudra Pasai ini yang pertama terdapat batu nisan Malik As-Saleh yang berangka 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Lalu ada catatan Marco Polo atau dia adalah seorang pedagang dari Finisia yang singgah di Perlak tahun 1292 Masehi. Dan yang terakhir, catatan Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta itu adalah seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai tahun 1345 sampai 1346 Masehi. Untuk perekonomian Kesultanan Samudra Pasai ini, yaitu terkenal akan pelayaran dan perdagangannya. Karena yang kita ketahui, lokasinya berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan India dan Tiongkok, dengan komoditi utamanya adalah lada, sutra, kapur barus, dan lain sebagainya. Untuk keagamaannya, Sultan Samudra Pasai sangat taat beragama dan menganut mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir, akan keruntuhannya Samudra Pasai yaitu karena dikuasai oleh Portugis dan akibat perebutan kekuasaan. Lalu adanya perang saudara sehingga pada tahun 1521 dikuasai oleh Kerajaan Aceh oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Sejak saat itu pula Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Yang kedua adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi awal mulanya, pada tahun 1511 Masehi, Portugis menguasai Malaka dan Samudra Pasai, sehingga pedagang Islam mulai mencari pelabuhan lain untuk menghindari Portugis. Nah, pelabuhan itu ditemukan di Aceh. Lokasinya yaitu tepatnya di Kutaraja atau di Banda Aceh, berdiri pada tahun 1513 Masehi. Beberapa sultan-sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh ini yaitu yang kita ketahui pendirinya sendiri, Sultan Ibrahim atau Ali Mughayat Shah tahun 1530 dan berhasil menguasai Dili, Pasai, dan Arum yang terkenal dengan komoditi lada dan juga emas. Lalu diturunkan oleh Salahuddin tahun 1520 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga ada Alauddin Riyad Shah yang terkenal dengan menyebarkan Islam hingga Siak dan Minangkabau, menjalin hubungan dengan Turki di Istanbul. Untuk masa kejayaannya terdapat pada raja keempat yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, ini pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Berhasil menguasai wilayah dengan semakin luas dan sebagian besar berada di Sumatera, kecuali Palembang dan Lampung, serta menguasai pesisir barat semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang, dan armada terbesarnya di wilayah Nusantara bagian barat. Dan yang kelima adalah Sultan Iskandar Thani. Nah, beliau lebih mementingkan pengembangan di dalam negeri. Untuk perekonomiannya sendiri, Kesultanan Aceh Darussalam adalah penghasil perdagangan karena menjadi daerah transito dengan komoditi utama yaitu lada. Untuk keagamaannya, banyak pujangga seperti Hamzah Fansuri dan terdapat ulama terkenal seperti Syekh Abdul Rauf Singkil.
Dan keruntuhan Kesultanan Aceh adalah mengalami kemunduran setelah pergantian Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani yang lemah karena adanya pertikaian antara golongan Turki. Kesultanan Aceh hanya dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi. Yang kita kenal sekarang, peninggalan Aceh sendiri terlihat seperti Masjid Raya Baitur Rahman, bisa dilihat pada gambar, Benteng Indrapata, dan makam Sultan Iskandar Muda sendiri. Dan pembahasan terakhir yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan ini merupakan kesultanan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa, tepatnya berada di Bintoro, dekat muara Sungai Demak, dan pusat kerajaannya terletak antara Pelabuhan Berkota dan Jepara, Jawa Tengah. Nah, untuk waktu berdirinya antara sekitar abad ke-15 tahun 1478 Masehi. Pendirinya adalah Raden Patah yang terkenal sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara, sehingga menguasai Selat Malaka dan sebagai jalur perdagangan. Lalu selanjutnya diturunkan ke Adipati Unus, dan ini merupakan putra tertua Raden Patah sendiri. Adipati Unus ini terkenal dengan nama Pangeran Sabranglor, dan yang terakhir adalah Sultan Trenggana. Nah, ini merupakan puncak kejayaan dari Kesultanan Demak karena pada saat ini berhasil menaklukkan Daha, Madiun, dan Pasuruan. Untuk sumber sejarahnya sendiri, yaitu Babat Tanah Jawi, catatan musafir Portugis, Tommy Perez dalam buku Sama Oriental atau Dunia Timur. Nah, perekonomian dari Kesultanan Demak yaitu terkenal akan pertaniannya dengan komoditi utamanya yaitu beras, dan di bidang perdagangan serta di bidang pelayaran yang juga merupakan perekonomian Kesultanan Demak. Untuk keagamaannya sendiri, Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan didukung oleh para wali atau yang biasa dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9 yang berjumlah 9 orang dan terpencar di beberapa daerah di Pulau Jawa. Selanjutnya, untuk keruntuhan Kesultanan Demak yaitu dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surawiyuti dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebut tahta. Dan yang kedua adalah tahun 1554 Masehi akibat pemberontakan Jakatingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaan ke daerah Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Dan peninggalannya yang masih bisa kita lihat saat ini yaitu ada Masjid Agung Demak, Pintu Beledak, Suku Tata, Suku Guru, Dampar Kencana, dan ada situs kolam wudhu. Cukup sekian video pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.